Halo semuanya, saya Sakin. Saya Andi. Kembali lagi di Sinematik Sinema Analitik. Oke, hari ini kita mau mencoba mereview Salah satu film yang kembali menguras duit kita ya. Iya. PPKM ini emang sangat-sangat ini ya mengganggu ini ya apa? Tabungan jebol. Tabungan jebol bro, udah susah bergerak. Tapi itu demi kesehatan ya. Demi kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mengusahakan untuk review film-film terbaru ya. Kita bakal review apa Mas Agin? Space Jam. Space Jam New Legacy ya. New Legacy. Ya, setelah dari tahun 1996 akhirnya pada tahun 2021 ini kita disajikan kembali film Space Jam New Legacy. Walaupun nggak ditempatkan sebagai sequel tapi reboot ya. Bisa dibilang begitu sih reboot. Karena ya ketika kita nonton filmnya itu sebenarnya elemen-elemennya masih sama aja. Sama gitu. aja. Jadi kayak tapi Iya. kan karena film ini emang ditempatkan untuk ini ya generasi-generasi yang baru gitu ya, anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi ya elemen-elemen yang dimasukkan juga lebih segar dan lebih relevan ke buat anak-anak zaman Betul. sekarang. Dan yang dulu kan lebih ke motivasi kenapa kita harus main basket kan ya. Iya. Kalau di film itu kayak lebih Memotivasi anak-anak muda untuk bisa menjadi dirinya sendiri. iya, jadi kayak motivasinya tuh kayak lebih bergeser ke tentang moral daripada bermain basket. Kita bahas ke Cast cast dulu. dulu. Oke. Cast Kalau cast ya udah jelas lah ya. Ya, ada LeBron James. LeBron James sebagai LeBron James sendiri. LeBron James. Ya. Sorry. TikTok saya kebuka. Refreshing ya. Oke, terus ada ini ya Don Cheadle ya Iya, Don Cheadle. yang berperan sebagai Algorithm. Algorithm. Dua AI Si jahat. ini ya siapa Iron Patriot ya? Iron Patriot tinggal di dalam server Warner Bros. Warner Bros. Gitu ya. Warner Bros. Server first. Cukup aneh gitu. Aneh sih sebenarnya. Cukup aneh kayak meh gitu loh. Meh, terus ada Karis Davis sebagai Malik, ada Don James dari anak dari LeBron ya. Terus Iya. ada Sequoia Martin Green yang sempat muncul di Walking Dead dan Star Trek. Star Trek series. Terus ada Ya, voice-overnya nih pemain basket asli ya kayak Anthony Davis, terus Draymond Green, Damian Lillard, Klay Thompson sama dua pebasket wanita ya. Yang cukup membedakan di sini ada dua pebasket wanita yang ikut andil ya. ikut andil juga. Ada Ninika Dan ada Zendaya juga ya. Jadi Lola Bunny yang cukup mengundang sedikit kritik pedas ya karena kemarin dianggap tidak memiliki ada yang hilang dari tubuhnya ya. Lo gak mau nyebut ya? Kamu kenapa ya? Kenapa fetish mereka pada binatang gitu? Ya Allah. Ya kita Ini kan skip aja. kartun ya. Ini kan kartun ya dan lebih ditujukan pada anak kecil gitu. Jadi Iya. ya kehilangan sedikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Iya. Gimana sih? Dan ada sedikit aktor-aktor yang mungkin bakal dikontrak sama BB ya. Kayaknya sih ya. Pertama Stephen Yeun. Terus ya. ada yang bakal dirumorkan bakal jadi the next Superman ya. Nah, jangan. lihat sendiri. HBO Max pakai VPN. Iya, silahkan. langsung ke cerita ya. Ceritanya menceritakan tentang LeBron James dengan universe yang berbeda ya. Tentunya bukan di dunia nyata gitu. Tetap di film gitu. Walaupun dengan background dunia nyata ya dia digambarkan sebagai pemain ya tau lah ya. Iya, pemain NBA segala macam udah yang ada. hit sekarang sampai di Lakers lagi dan Lakers sih bukan Lakers lagi. Cukup aneh yo. Iya. Ceritanya tuh pokoknya Ya. dia punya anaknya pengen bikin game Gak boleh sama LeBron James-nya. Kayaknya ditawari untuk ke Warner Bros. Untuk bikin film ya. Bikin film Warner 3000. Warner 3000 Warner 3000. Ini nggak tahu terinspirasi dari Iron Man apa gimana. Aku juga nggak tahu kan tiba-tiba dia masuklah ke dalam server itu ya. Server itu. Kalau di film yang 96 kan si Michael Jordan kan masuk ke lubang Looney Tunes itu ya. Tapi di film ini tuh dia masuk ke sebuah server Bitcoin gitu loh. Bisa dibilang begitu. Iya, jadi kalau dibilang film ini kayak percampuran Tron ya, jadi Tron, terus Ready Player One dan Percy Jackson juga ada. Kita udah terpatron nih Space Jam yang dulu tuh seperti apa gitu loh. Kan ya tetap organik kan kalau dulu kan nggak ada yang namanya server begitu kan kita belum tahu juga. Ya jadi tapi ya ceritanya sudah ditebak ya setelah dia masuk ke dunia itu ya dia harus mengumpulkan tim basket untuk menghadapi tim basket dari Don Cheadle. Ya filmnya cukup banjir kritikan ya dari segi cerita dan penyampaiannya karena dianggap terlalu narsis WB karena filmnya jadi kayak jatuhnya kayak Black Widow kemarin kayak jadi baju loncatan untuk mempromosikan kekayaan dari apa yang itu? Kekayaan dari studio ya. Kayaknya apa nyebutnya itu? Hak ciptanya dari studio itu. Jadi kayak ya studio tuh pengen narsis aja nih, gue udah ngelakuin ini loh. Iya. Ini ada Batman, ada Superman segala macam. Ada Freeze gitu. Ada Freeze. Harry Potter, Game of Thrones. Dan Game of Thrones tuh kayak
porsinya banyak banget gitu kan. Iya. Aku kayak dimasuk-masukin gitu kan. Oke, kita ke pro kontra aja ya. Ke pro kontra. Daripada kita cacatin ceritanya yang emang udah Oke, kita ke pro. Kalau pronya mungkin aku dari apa ya? yang dikit dulu ya, pro dulu ya. Yang dikit dulu lah, pro dulu. Pronya ya mungkin peningkatan gambar ya, karena emang gap generasinya jauh banget ya dari 1996 sampai ke 2021, di mana di film ini ada transisi gambar dari kartun berubah ke 3D gitu loh. Iya. Dan itu cukup Dari 2D berubah ke 3D ya. Iya, dan itu cukup jadi sesuatu yang fresh, dan ya udah nggak usah ditanyain lagi sih kalau teknologi CGI zaman sekarang gimana bisa masukin orang ke dalam berbagai model kartun tuh kan udah wajar ya, tapi ya itu cukup jadi sesuatu yang oke sih. Kita lihat Bugs Bunny di 3D mode itu jadi sesuatu yang unik gitu. Iya. Soalnya aku juga bingung mau bilang pro yang apa ini. Aku juga sih kalau dari cerita ya cukup cheesy. Popcorn movie banget lah. Popcorn movie banget, dan kalaupun ini ngangkat tentang basket, filmnya nggak basket banget gitu. Terus kalau dibilang ini moral juga nggak terlalu Nggak moral terlalu, value ya. WB pengen narsis aja sebenarnya gitu Jadi loh. kalau dibilang tanya pro-nya ya aku nggak tahu sebenarnya. Aku juga sebenarnya ya gimana ya, kalau pro-nya mungkin aku ini sih ya kita nontonnya enak aja sih gitu. Bener. Mungkin itu aja. Ya mungkin kalian bisa bedain juga ya, kita kan ya orang yang sudah mulai berumur lah gitu ya. Iya. Mungkin sudah dijejali hal-hal seperti itu, Iya. udah kayak hidupnya udah berat gitu. kita tuh kayak sudah terpatron gitu Space Jam yang versi Michael Jordan gitu loh. Kayak ya ini bukan Space Jam yang seperti kita lihat biasanya ya di RCTI yang sudah didampingi itu Dan gitu loh. Kita lihat Space Jam ini nggak ada jam-jamnya gitu. Gak ada jam-jamnya, iya. Space-nya di mana gitu. Ini isekai, dia masuk ke dunia Aduh. dunia ini yang dunia lain gitu. Aku cuma nonton orang main basket gila udah gitu. Gak ada motivasi yang Dengan universe yang berbeda. bener. Gitu. Gila udah gitu, kita nggak bener-bener nggak dikasih sesuatu yang wah gitu ya. Mungkin tadi kalau transisi aku setuju nih. Nah. Soal transisi yang dari 2D ke 3D itu bener-bener bukan semata-mata hanya perubahan di luar filmnya aja gitu. Benar, Maksudnya tapi semua ya. Tapi itu masuk dalam cerita gitu loh. Itu sebenarnya bisa jadi pro sih. Benar. Mungkin ya. Ya, tapi juga yang tadi narsis itu juga bisa jadi pro juga sih. Gimana? Karena orang-orang yang suka banget sama WB, ngikutin film-film WB atau mungkin film-film di luar sana, banyak banyak Easter egg gitu. egg, ya. Bukan Easter egg lagi sih, scene yang terang-terangan tuh kayak Iya sih. kayak memberikan penghormatan ke film-film itu ya. Contohnya kita kasih aja Satu aja ya. Matrix Reload, dan ya Game of Thrones tadi udah Game of bilang Thrones ya. ada. Dan di trailer juga udah muncul banyak berbagai karakter-karakter dari Warner Bros ya. Dan itu cukup jadi sesuatu yang menghibur di awal film, di mana waktu tim ini di build tuh, dibangun. Dan itu cukup, Seakan-akan tokoh per tokohnya itu ada dalam film itu lagi ngapain kayak gitu. dan itu cukup, menurutku cukup, aku Itu juga bagus sih teman-teman. ya aku itu jadi sesuatu yang unik gitu. Dan itu cukup membuatku betah lah di 1 jam awal gitu. Iya. Saat tim ini dibentuk, dan itu mereka menjelajah berbagai film-film WB gitu lah. Iya. Ya mungkin kalau aku pro-nya dari ini juga sih. Dari komedi-komedi yang khas WB banget. Bener. Gitu. WB kan selama ini kita lihat Lonely Tunes, terus Tasmania segala macam kan memang tidak menyuguhkan komedi-komedi yang seperti Disney gitu ya. Disney itu kan lebih ke verbal. Benar. Komedinya. Kalau Warner Bros itu menurutku ya, ini menurut pribadi, terus dia lebih ke slapstick nih. Nah, Dia lebih ke action, seperti kita lihat kan Tom and Jerry kan dia pukul-pukulan gitu kan, itu lebih lucu banget tapi gitu. aku rasa juk film Itu nggak hilang gitu. dan aku rasa tapi juk film ini nggak buat anak kecil ya sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita nonton Space Jam 1 juga tahu ini tuh film basket, tapi di film ini tuh kita nggak tahu itu film basket apa bukan gitu loh. Harusnya kan film superhero ya bermain di koridor superhero, film basket bermain di koridor basket gitu. Tapi ini tuh unsur basketnya tuh ya hampir 10% gitu. Kamu nggak kerasa basket gitu loh. Iya, jadi kayak kita nonton film futuristik gitu, Iya. yang out of nowhere bisa ini bisa itu. Benar. Gitu loh. Ya jadi gimana ya, kita jadi bingung gitu loh. Ini Space Jam-nya di mana? Ini bukan Space Jam harusnya, ini internet jam nih. Ini internet jam ya. Itu celutukan kita aja. Celutukan kita Tapi aja kan sih. itu lisensinya. Kamu nggak merasa ya dibilang jelek enggak ya? Iya, Dibandingkan Black Widow ya masih bagus inilah dikit. Jadi sekarang kontranya deh ya, kita ngomongin kontranya deh. Kita sekarang review kayak ada pro dan kontra karena film jelek gitu loh. Jujur aja. Kita soalnya nyari pro-nya juga susah ya nih. Iya, kayak joknya tuh dewasa. Tapi bacotan-bacotan dari Ben Chadel sama LeBron James tuh kasar gitu. Kasar Tapi iya gitu. Aduh.
visual yang disampaikan itu bocah banget gitu loh. Ada manusia setengah ular gitu ya. Iya. Nggak puas ya sebenarnya. Ya sebenarnya tidak puas sih. Kayaknya kalau aku bilang sih bisa dipersimpel lagi gitu. Benar. Film ini tuh kayaknya Kayak terlalu ribet. Tapi aku nggak melihat film itu menyajikan sebuah aksi-aksi basket yang terlihat jelas gitu kayak. Aku malah melihat Hanya menampilkan satu teknik doang ya. iya. Maju, mundur yang gitu. Nah itulah nanti nonton sendiri aja ya. Nonton sendiri aja lah. Aku takutnya spoiler tapi ya Spoiler. kalau diperpanjang reviewnya juga takutnya kita nyacat terus karena Iya. kita nggak tahu plus minusnya. Soalnya Iya. terakhir kita review film BB kita dibully ya gara-gara bilang jelek sama King Kong ya. Ketemu sama Godzilla nih. Bang, aduh. gua udah lihat bang, katanya filmnya kau nggak tahu aja gitu. Ini nih Lu nggak tahu aja ceritanya begini. bocil-bocil TikTok nih gitu. Bocil TikTok nih katanya. Ya, Aduh. jadi kita juga harus mengkritisi ya, apalagi film ini di luar juga dapat kritik yang cukup sadis ya. Oh iya sih. Ya dapat Aku lihat di IMDb juga 2,5 tapi di IMDb dapat 4,5. 4,8 kayaknya. Dan itu cukup untuk film yang bertujuan untuk memberikan nostalgia dan tribut sudah sebuah kegagalan. Iya ini sih aku bisa bilang begitu ya. Ini with all the respect gitu ya. Ya. With all the respect ini bisa dibilang gagal sih. Benar. Film ini tuh nggak sama sekali bisa membawa sesuatu dari film itu. Entah itu pesan moral pun kita sudah melihat banyak banget di film-film lain Ya, gitu. apalagi Jadilah kita diri sendiri salah satunya itu ya. Nonton film yang bertema bapak anak ini. Bapak anak. Kemarin udah nonton itu Fatherhood. Fatherhood, tuh, wah, itu lebih bagus lah. Iya, ya mending nonton sendiri aja. Nah, silakan. Nonton Little di HBO Max di bioskop juga nggak tahu harus tanggal 16 tapi masih PPKM. Ya paling enggak Kalian masih bisa nonton lah ya. Masih bisa nonton dan ketika menonton review ini kalian bisa menerima gambaran dari kami gitu. Iya. Save your money lah. Siapa pokoknya. tahu besok ada di Mola gitu kan, jadi lebih atau ada di HBO Go kan gampang tuh. ya aksesnya lebih kan. kan di Mola lewatnya kan. Bisa lebih murah kalau lewat Mola kan. Jadi ya silakanlah. Silakan. Pilihan kalian Pilihan sendiri, di kalian. kita hanya menyarankan lewat review yang mungkin lebih banyak nyacatnya ya karena Iya. emang disajikan sesuatu yang seperti itu gitu. Iya. Kalau aku boleh menyampaikan kesimpulan sih ya filmnya tetap masih bisa menghibur, Iya. sangat masih bisa menghibur. Benar. Lewat komedi-komedi khas Warner Bros yang mana itu adalah slapstick bukan dari verbal ya. Dan jangan khawatir dengan apa omongan kami yang menjelek-jelekan mungkin bisa dibilang gitu ya dia. Iya. Bisa menjelek-jelekan film ini, kalian tidak jadi nonton. Iya, tetap Kalian harus nonton. rasakan sendiri. Iya, ininya. karena alasan gue nonton ya karena aku udah nonton yang pertama gitu. Iya, Dan itu dan aku secara personal mikirnya sequel loh ini. benar. Aku nggak mikir itu loh, nggak mikir Benar, ribut ya. gitu. Iya. Ternyata ribut. Ribut. Ya walaupun ada sedikit sentuhan-sentuhan nostalgia tapi ya masih nggak terasa lah. Nggak terasa. Oke, langsung ke Ke skor skor aja. ya. Ya, film ini masih bisa menghibur. Sebenarnya pesan moral juga nggak sebegitu nggak adanya gitu. Iya. Tetap ada, tapi tipis dan cenderung klise gitu. Cenderung cheesy lah gitu, cheesy banget gitu pesan moralnya gitu. Dan mungkin yang bisa aku apresiasi di film ini effortnya si LeBron James untuk acting gitu. Nah, karena ini pertama kali kayaknya ya, acting. Ya, tapi ya itu tadi ya, kita nggak dikasih hal-hal yang baru, kita nggak dikasih sih hal yang baru. Ini termasuk temanya juga ini baru. Ya, Cuman lebih fresh ya. lebih fresh. Cuman ya kita tuh nggak bener-bener nggak dikasih apa ya, sentuhan-sentuhan yang bener-bener membuat kita wah gitu. Hal yang cukup bisa menaikkan nilai di film ini ya dari komedi-komedi khas Warner Bros, Looney Tunes dan lain-lain gitu. Ya mungkin aku nilainya 6 lah. 6 ya. Untuk 6. film yang Kayaknya bisa lebih mensederhanakan lagi tema film ini gitu. Ini sebenarnya terlalu ruwet dan cheesy at the same time gitu. Jadi kita nontonnya bingung gitu loh. Jadi ya gimana ya? 6 cukup sih kalau aku. Cukup. Silakan Dih. bingung sebenarnya. Kalau aku tuh kayak merasa film ini tuh kayak bingung yang mau dipamerkan tuh apa gitu loh. Kayak aku rasa filmnya nggak punya identitas yang jelas sebagai sebuah film fantasi gitu. Dibilang film basket juga basketnya terlalu tertutup sama hal-hal yang mungkin lebih berbau narsistik itu, di mana si WB lebih pamer ke lisensi filmnya, dan itu cukup apa ya, di lain sisi juga bisa menghibur tapi saat itu masuk ke tengah-tengah film jadi kayak sesuatu yang mengganggu gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya karena sudah dikasih terlalu banyak, kita malah jadi udah sih, ayo lanjutin filmnya. Benar, gitu ceritanya gitu. Kalau seandainya mau fokus ke basketnya, mungkin filmnya nggak nyampe 2 jam sih menurutku. Iya sih. Kalau mau ya, tapi kan film ini kan lebih memamerkan setengah filmnya tuh ya film-film DC yang lain. Pesan moral yang disampaikan film itu cuma lewat satu adegan yang
itu pun tertutup sama adegan-adegan lain gitu. Itu cukup mengganggu. Aku takutnya spoiler aja. Jadi ya mungkin aku bisa ngasih nilainya cuma 3 lah ya. 3. Aku bingung untuk bilang film ini tuh film apa gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang bagus ya oke lah, masih bisa ditonton. Dibilang film basket enggak gitu loh. Iya, padahal kan yang dijual itu ya. Benar. Padahal yang digembor-gemborkan itu. Bayar LeBron James mahal-mahal tuh cuma oke lah ada basketnya, tapi basketnya tuh cuma sekedar acar, bumbu. Sisanya cuma ya pamer, narsis gitu. Dan di mana itu kita tuh udah oke lah di 1 jam awal kita seneng gitu. Tapi di 1 jam selanjutnya kok dipakai lagi sih, dipakai terus gitu. Dipakai terus. Di bagian akhir tuh kita nggak merasakan suatu pertandingan basketball yang full gitu loh. Cuma bola keluar, ini bola masuk, masuk ini gitu. Kayak kita ngeliat kayak intensnya basket kayak yang Space Jam pertama lah paling. Iya, yang dulu tuh mainnya memang di lapangan basket asli gitu. Di stadion basket asli gitu. Kalau di sini enggak ya. CGI. Enggak ya. Jadi ya mungkin ya karena emang gap teknologi juga sesuatu yang jadi terlalu over di film ini. Betul. Itulah tiga lah. Yakin di 3. Yakin. Karena aku cuma melihat yang sisi bagusnya itu ya di mana DC memasukkan Looney Tunes dan LeBron James itu di dunia WB. Bukan LeBron James masuk ke dunia Looney Tunes gitu loh. Tapi Looney Tunes yang masuk ke dunia WB gitu. Dan itu cukup sesuatu yang menurutku nggak sesuai dengan judulnya. Apalagi dia berdiri di atas lisensi Space Jam yang dimana kita lihat film ini cukup fenomenal ya di Indo ya. Karena KFC aja dulu hadiahnya ini gitu. Sudahlah, kita daripada kita mencacat terus sudah capek ya. Ya bijak-bijak lah ya kalau mau memilih tontonan. Bener gitu. Ya filmnya nggak jelek-jelek juga. Nggak jelek-jelek amat sih. Yang film yang lebih jelek juga banyak gitu loh. Ya resiko penasaran kita aja gitu. Karena filmnya kan juga kita udah secara langsung terikat sama franchise-nya gitu. Iya. Oke, kalau begitu ya cukup sampai di sini dulu review kita untuk Space Jam Part 2. Bukan Part 2 ya? New Legacy. Sorry, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan skip iklan karena itu cukup sangat membantu kita ya di masa-masa seperti ini, saling dukung dan support dan saling jaga sekitar, tetap pakai masker. Betul. Jaga kesehatan, penting banget ya. Tolong jaga kesehatan supaya kita bisa nonton konser lagi. Nonton film di bioskop lagi. Nggak perlu langganan HBO Max lagi yang mahal. Cukup 35.000 sekali nonton udah gitu. Iya kan, nyesel ya tinggal walk out gitu kan. Ini terikat sebulan. Jangan terlalu percaya sama review kita yang penting. Tapi review kita percaya 100% gitu. Dianggap sebagai pertimbangan untuk aja. Memilih film aja. Kita juga kadang melepas stres di review. Ya pokoknya yang terpenting sehat-sehat ya kalian ya. Bener. Sehat-sehat aja gitu. Semoga sampai akhir tahun nanti udah kelar lah. Udah kelar semuanya. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya Sakin pamit. Saya LeBron James. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Ciao.